kemudian book chapter mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh Kang Akbar sendiri ya, ini karya ilmiahnya yang sudah sampai ke internasional seperti apa. Itu penyampaian kedua pemateri kita. Nanti mungkin penjelasan lebih mendetail akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Baik, kepada Bapak-Bapak, jelas. Ya, kami kemas dengan lebih santai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan juga tidak mengurangi apa yang teman-teman akan dapatkan pada pagi ini, karena pagi ini kita akan menjelaskan atau sharing terkait dengan melejitkan potensi diri. Jadi teknisnya saya akan mereview terlebih dahulu sesi pertama, kedua, tapi nggak akan terlalu lama ya. Kemudian sesi yang ketiga sekarang melejitkan potensi diri. Setelah itu mungkin sekitar 30 menit nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman dari Mas Muhammad Akbar ini. Terutama kemarin ada yang informasi dari admin katanya ada yang sangat tertarik terutama bagaimana sih budaya dan kehidupan di Jepang gitu ya. Nah ini tentunya kita harus banyak belajar karena ada yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang baik gitu ya. Tapi yang lebih baik itu adalah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman. Karena semakin banyak pengalaman kadang-kadang tidak membuat diri kita semakin dewasa, semakin tumbuh, tapi ketika kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman, walaupun pengalamannya mungkin minim dibandingkan dengan orang lain, tapi dia bisa mengevaluasi dari perjalanan hidupnya, tentunya dia akan lebih banyak berkembang karena pengalaman itu dijadikan suatu ajang untuk pembenahan diri, perbaikan diri untuk mencapai kesuksesannya gitu. Nah, aktualisasikan potensi yang dimilikinya. Makanya di sini teman-teman nanti akan mengidentifikasi kira-kira saya akan berkontribusi di mana ya, apakah di bidang pemikir, contohnya misalkan kayak B.J. Habibie, apakah menjadi seorang leader, pemimpin di berbagai area ya, apakah di corporate, di perusahaan, ataupun di daerah, misalkan jadi bupati, misalkan wali kota, ataupun gubernur, dan sampai nanti ke presiden, atau di pemimpin dalam cakupannya perusahaan ya, atau rumah sakit juga bisa, atau dalam bidang sekolah. Kemudian memilih jalur di profesional. Kemudian ada juga yang di bidang pengusaha. Jadi semua orang itu memiliki potensi-potensi yang harus dia kenali karena itu yang akan menentukan kita kontribusinya di mana. Bisa tidak profesional dan pengusaha. Ya mungkin awalnya profesional ini awalnya di bidang profesional, tapi misalkan berjalannya waktu, akhirnya dia memutuskan menjadi pengusaha beralih, ya itu bisa. Kenapa? Karena dia memiliki bekal ketika dia terjun di bidang profesional, maka banyak bekal-bekal ataupun ilmu yang dia dapatkan yang dia bisa diimplementasikan ketika mengelola sebuah perusahaan. Oleh karena itu, kita sama-sama harus benar-benar merenung kira-kira minat terbesar kita itu apa, kemudian bidang apa yang bisa menjadi yang terbaik dalam diri kita, dan yang ketiga adalah tentunya supaya niatan baik kita, kebaikan kita ini tetap terjaga, bahkan lestari ya, maksudnya bisa diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya, maka kebaikan ini harus memiliki atau disokong dengan finansial. Makanya di sini kita harus mengetahui apa aktivitas kita yang kita lakukan itu bisa menghasilkan mesin ekonomi diri kita. Karena banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, banyak kebaikan-kebaikan yang kita coba jaga, ternyata ketika tidak ada penyokong untuk pengembangannya, itu kan akhirnya tidak hidup juga gitu. Makanya ini perlu memperhatikan apa mesin ekonomi Anda. Oke, ini tameng diri juga kemarin disampaikan apa cita-cita saya, ajaran nilai moral yang sejak dini kita miliki dan sampai kita dipertahankan, kemudian tokoh idola, hobi kita apa, kemudian juga buku yang sangat bermanfaat karena orang yang memiliki atau menyukai ilmu itu insya Allah dia akan mengalami pengembangan, mengalami pencerahan, kemudian semakin berkembang juga cara berpikirnya, visinya, yang itu akan menentukan nanti arah
hidup kita, skill, kemudian prestasi yang pernah kita raih, dan tentunya kemampuan kita pun dinilai, indikatornya adalah bisa prestasi itu kan bisa sebuah ucapan, sebuah apresiasi, bisa juga dalam bentuk artefak gitu ya, maksudnya simbol piala gitu, itu kan yang memberikan sebuah penilaian bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki kontribusi atau memiliki dampak terhadap lingkungan, atau bisa dalam bentuk piagam ya, itu prestasi yang pernah kita raih. Nah, sekarang yang sesi yang ketiga. Di sesi yang ketiga ini adalah kita akan sama-sama belajar atau sharing bagaimana melejitkan potensi diri. Karena dalam melejitkan potensi diri ini justru ini adalah yang tahapan akhir ya dalam rangkaian buku Smile ini. Smile itu kan 3, sukses, bagaimana kita menggali kesuksesan, kedua mengenal diri kita, dan yang terakhir adalah melejitkan potensi diri. Oke, melejitkan potensi diri saya akan diawali dengan sebuah kisah ya. Sebuah kisah. Jadi suatu ketika ada seorang pengemis dari kalangan Ansor datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bertanya kepada pengemis tersebut. Jadi ada pengemis, ada yang dia meminta-minta, kemudian dia datang kepada Rasulullah dan para sahabatnya, berkumpul, dan dia meminta-minta. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah kamu mempunyai sesuatu di rumahmu? Pengemis itu menjawab, tentu saya mempunyai pakaian yang biasa saya pakai dan yang sehari-hari dan sebuah cangkir. Jadi bayangkan ada seorang pengemis, dia meminta-minta. Kenapa dia meminta-minta pada waktu? Karena dia tidak memiliki sesuatu apapun yang untuk dijadikan ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, tapi di sini Rasulullah SAW menanyakan terlebih dahulu, benarkah orang ini tidak memiliki sesuatu apapun gitu. Akhirnya ya dia mengingat-ingat, oh iya ya, paling saya di rumah atau yang sekarang ini adalah pakaian yang biasa saya pakai, kemudian juga sebuah cangkir. Nah, tidak berhenti di sini. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada pengemis tersebut untuk membawa yang dimaksud tadi ya. Jadi pakaiannya yang biasa dia pakai, kemudian juga bukan berarti yang biasa dia pakai ketika dia tidak dipakai jadi tidak ada pakaian ya. Pakaian yang tersisa ya, selain yang dia pakai ada juga yang di rumah beberapa pasang gitu ya. Akhirnya dia bawa. Kemudian Rasulullah berkata di situ menawarkan kepada para sahabat dengan yang dibawa cangkir dan pakaiannya. Istilahnya ini dengan melelang. Nah, adakah di antara kalian yang ingin membeli ini, yaitu cangkir kemudian juga pakaian? Nah, ketika itu ada sahabatnya yang menyahut, saya sanggup ya Rasulullah dengan, tapi harganya 1 dirham. Nah, kemudian nanya lagi, kira-kira ada yang lebih nggak untuk membeli cangkir dan pakaian ini? Akhirnya adalah satu orang juga yang menyampaikan, saya sanggup dengan 2 dirham. Nah, akhirnya Rasulullah memberikan pakaian dan cangkir itu kepada sahabatnya yang sanggup membelinya dengan 2 dirham. Kemudian kita lihat di sini pelajarannya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini, uang tersebut menyuruhnya untuk membelikan makanan kepada keluarganya. Jadi itu ada selisih lah ya, diberikan keluarga untuk makanan. Kemudian satu lagi adalah membeli kapak gitu. Dan setelah itu, setelah dia diberikan, apa yang harus dia lakukan tidak sampai di sana. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan, kemudian orang ini juga diberikan jangka waktu supaya benar-benar dia mengerjakan apa yang diarahkan atau apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi arahannya gitu ya. Nah, carilah, kata kuncinya adalah di sini kalau di perusahaan ataupun di sekolah gitu ya, atau dalam diri kita juga, ini KPI-nya ini adalah carilah kayu sebanyak mungkin. Jadi sebanyak-banyaknya.
Tapi dibatasi dengan waktu, selama 2 minggu ini aku tidak ingin melihatmu. Nah, kenapa tidak ingin melihat? Nah, ternyata setelah 2 minggu ini pengemis ini datang lagi menghadap Rasulullah sambil membawa uang 10 dirham. Bayangkan dari awalnya 2 dirham, modal 2 dirham, bahkan 2 dirham ini ada yang dibelikan pakaian untuk keluarganya, ya mungkin sekitar 1 dirham lah dibelikan apa, itu jadi 10, itu kan lipatannya luar biasa gitu. Pengemis itu membawa 10 dirham, sambil bawa 10 dirham dari hasil penjualan kayu ini, kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membeli lagi, akhirnya diberikan arahan lagi untuk belilah pakaian dan makanan untuk keluarganya. Seraya bersabda, kemudian barulah diingatkan di sini. Jadi setelah dia diarahkan, dibimbing, dia bisa berdaya, dia bisa tumbuh, dia bisa berkembang, barulah dia mengingatkan gitu. Hal ini lebih baik bagi kamu, karena meminta-minta hanya akan membuat noda di wajahmu di akhir nanti. Kemudian dia ingatkan, tidak layak bagi seorang meminta-minta kecuali dalam 3 hal. Pertama itu adalah karena fakir miskin yang benar-benar tidak punya sesuatu. Kemudian kedua itu adalah hutang yang tidak bisa terbayar, dan penyakit yang membuat seseorang tidak bisa berusaha. Jadi bayangkan kalau Rasulullah ketika bertemu dengan orang ini langsung disampaikan ini gitu ya. Jadi tidak layak meminta-minta tuh, kecuali kita karena fakir miskin yang tidak benar-benar memiliki sesuatu. Kemudian yang kedua, hutang yang tidak bisa terbayar, penyakit yang membuat seorang tidak bisa berusaha. Ini mungkin pada waktu langsung ini ya, langsung down gitu ya. Tapi di sini Rasulullah berusaha untuk memahami siapa yang dihadapinya. Oh, ini masih memiliki tenaga, masih memiliki energi. Kemudian dia masih mampu untuk berusaha. Akhirnya diberikan arahan seperti itu dan dia bergerak. Gitu. Ternyata bisa jadi selama ini diri kita ini tidak bergerak, tidak melakukan sesuatu karena tidak ada yang memberikan arahan gitu ya. Makanya dari cerita ini sebenarnya ada beberapa tips. Nah ini untuk melejitkan potensi diri. Pertama itu apa? Pertama itu adalah milikilah guru. Kenapa ya? Guru itu tidak harus kita minta hartanya gitu ya. Ya nggak boleh juga minta harta ya. Tapi maksudnya di sini kita meminta ilmu, pengalaman, kemudian juga bimbingan yang dalam bidang kita ingin kita tekuni. Nah ini mohon maaf ya. Di sini saya settingnya sengaja di luar, dekat dengan area luar rumah. Banyak ini ya iklan yang masuk. Oke, yang pertama itu adalah dari pelajaran yang barusan. Tips untuk belajar potensi itu adalah yang pertama memiliki guru, memiliki seorang coach gitu ya, atau pembimbing itu yang akan mengarahkan diri kita supaya lebih berkembang itu lebih cepat. Bisa sih orang itu berkembang hasil dari perenungan dirinya, hasil dari refleksi gitu ya. Tapi dia akan lebih berkembang itu ketika memang memiliki seorang coach atau pembimbing yang sesuai dengan di bidangnya. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pengalaman yang antara yang manisnya, yang pahitnya gitu. Sehingga kita nanti bisa tidak harus mengalami masuk ke lubang yang sama gitu, tapi langsung menuju kepada sasaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua itu adalah, nah ini menjadi orang yang produktif. Tadi juga seorang pengemis itu diberikan kampak kan istilahnya adalah analoginya itu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kayu. Kemudian kampak ini untuk mengambil kayu itu harus dalam kondisi yang tajam kan. Jadi diasah senjata kita itu. Begitupun dengan diri kita. Jadi selama ini apapun profesi kita, makalah terus menjadi orang yang produktif. Tidak hanya berdiam diri saja, ya pasti tidak akan berkembang potensi diri kita. Bagi seorang pelajar pun teman-teman di sini yang hadir, masalah selama masih muda kemampuannya sehingga kita mengetahui kira-kira apa yang menjadi kelebihan diri kita. Menulis saya kurang mampu, itu kan dia udah memblok ya, sudah membatasi dirinya. Mungkin sebenarnya belum pernah dia lakukan gitu, atau belum pernah mencoba. Kalau tidak mencoba pun hanya misalkan 2 kali, 3 kali ya, itu kan belum.
Sehingga harapannya seperti Thomas Alva Edison yang kemarin saya sampaikan. Jadi dia sampai melakukan sebuah penelitian itu berkali-kali, bayangkan kalau dia tidak mengasah terus menjadi produktif, ya mungkin bisa jadi penerangan atau lampu ini tidak akan ditemukan oleh dirinya, tapi bisa sama orang lain yang memang benar-benar terus menekuninya, mengasah kemampuannya, dan akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya. Dan yang ketiga adalah untuk melejitkan potensi diri itu harus memiliki batas waktu. Karena kalau kita tidak memiliki batas waktu, kita tidak jelas kira-kira dari mau melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta, kira-kira membutuhkan berapa lama ya. Kalau dia tidak batas waktu, bisa jadi sebelum mampir ke Jakarta ya dia memperbanyak ke rest area karena dia bingung harus sampai juga, tidak memiliki batas waktu. Tapi kalau memiliki batas waktu, dari Bandung ke Jakarta cukup ditempuh dengan 4 jam, tapi saya bisa toleransi dengan ada makan siang misalkan atau istirahat 1 jam, ya bisa lah 5 jam. Nah kalau yang tidak memiliki batas waktu, bisa jadi dia mampir ke rest area, ketemu sama teman, ngobrolnya lama gitu ya, karena dia tidak memiliki batas waktu, ya akhirnya dia tidak akan sampai pada waktu yang ditentukan, dan akhirnya bisa jadi membuang waktu yang harusnya dioptimalkan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah, milikilah mentalitas berbagi. Tadi diingatkan pengemis itu ketika sebelum dia memulai sesuatu, malah ya sebelum dia mencari kayu, karena pada waktu itu yang sangat banyak memerlukannya adalah keluarganya, maka harus mengingatkan, dari uang 2 dirham ini belikanlah makanan untuk keluargamu, berbaginya ya karena yang pada waktu yang sangat membutuhkan keluarganya, berarti dia ke keluarganya. Tapi kalau misalkan yang kita keluarganya sudah bisa terpenuhi, kemudian kita juga bisa berbagi ke yang lain, luar biasa. Dan ketika dia sampai 2 minggu mendapatkan 10 dirham, kemudian dia juga memperlihatkan hasil kinerjanya, tetap diingatkan, silakan dari 10 dirham ini berikanlah makanan dan pakaian untuk keluarga. Seperti itu adalah mentalitas berbagi. Dan yang kelima adalah bergaul dengan lingkungan kondusif kalau ingin meningkatkan potensi diri. Bayangkan kalau pengemis itu tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Pada itu kan Rasulullah dengan sahabatnya berkumpul, dia datang, itu kebetulan sudah dengan izin Allah ya, itu bertemu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau misalkan ternyata pengemis ini masuk ke lingkungan preman gitu pada waktu itu ya, mungkin dia akan direkrut langsung mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata pekerjaannya yang justru bukan membuat dia lebih berdaya, tapi justru misalkan menjerumuskan, itu bahaya. Jadi di sini perlunya lingkungan atau bergaul dengan lingkungan kondusif supaya diri kita itu lebih tumbuh menjadi lebih baik gitu. Dan yang terakhir adalah berdoalah, karena keinginan kita itu harapannya itu sama dengan keinginan Allah SWT atau Tuhan ya. Di sini karena bisa jadi yang selama ini kita capai itu adalah merupakan dari doa-doa orang tua kita, doa dari saudara kita, doa dari teman kita, yang dengan ikhlas yang kita tidak tahu selama ini mendoakan kita, misalkan karena kita sering ya maksudnya pernah berbagi, pernah berbuat kebaikan, kita tidak tahu ternyata teman kita mendoakan yang baik untuk kita, dan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atau yang itu mencapai kesuksesannya. Oke, jadi itu ya poin-poinnya bagaimana kita untuk melejitkan potensi diri. Nah, cocok lah kalau kayak gitu. Ya, tapi gimana akhirnya ya dapatnya rezekinya di situ gitu. Rezekinya di Jepang, akhirnya masuk aja, akhirnya nyobain masuk. Ternyata alhamdulillah profesornya tuh meskipun dia orang Jepang, tapi dia tuh cara pandangnya agak-agak ke western gitu ya, agak-agak ke Amerika. Jadi silakan aja kamu bebas mau masuk, enggak boleh, tapi ya kerjaannya yang penting tercapai gitu. Itu jadi dibebasin, mau kita di rumah, mau kita di kampus, nggak masalah. Cuma waktu itu karena disuruh jadi asisten, jadi part time, ya tanggung jawabnya berarti saya harus ke kampus kan tiap hari, minimal ya 3 jam gitu. Tapi
ya sekalian aja dari pagi sampai sore, dan emang enak juga ya kerja di kantor daripada kerja di rumah untuk riset ya, nulis-nulis gitu. Jadi lebih enak di kampus juga sih sekalian. Oke, baik. Teman-teman yang di sini tentunya memiliki banyak atau ada yang ditanyakan juga ya. Boleh mau secara langsung, karena kalau penggalian dari saya bisa jadi ada hal yang tidak tergali ya, apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak, Ibu ataupun teman di sini. Boleh silakan kalau ya ada yang ingin ditanyakan. Kang Yusef bisa di ini. Oke. Silakan. Ada yang mau menanyakan langsung atau via chat? Boleh. Ya, mangga Pak Suhaib. Ada yang ditanyakan? Enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Akbar dan Kang Dedi, perkenalkan saya Suhaib, guru SMK. Menariknya adalah ketika menceritakan tentang isi lingkungan yang di awal-awal tentang karakter orang Jepang yang disiplin. Pertanyaannya begini, bagaimana menimbulkan, kalau Jepang itu kan lingkupnya besar ya, negeri ya, sebuah negeri yang sudah terbangun disiplinnya. Nah, kita di Indonesia ini memang salah satu permasalahan terbesar adalah mengenai disiplin. Nah, kalau saya mengambil contoh misalnya mengambil permisalan dari misalnya ruang kecil di kelas gitu ya. Bagaimana cara menimbulkan atau mengarahkan kedisiplinan pada anak, apakah dengan peraturan atau dengan sikap dari sang guru? Karena kalau bagaimanapun, kalau melihat di Jepang itu jelas peraturan dengan sikapnya itu saling berpadu, saling bergandengan. Nah, di Indonesia itu aturan ada, aturan banyak, tapi tetap aja nggak disiplin. Nah, mohon mungkin dari pengalaman atau bisa berikan masukan kepada kami. Terima kasih. Baik. Sudah Pak Suhaib? Sudah. Oke ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah ya sama-sama ya simak apakah untuk menerapkan disiplin itu aturannya ataupun perlu dari pengkondisian dari orang-orangnya gitu ya. Mungkin dari tadi juga Mas Abai sama-sama menyimak. Silakan langsung dijawab aja ya. Sambil nanti siapkan yang lain juga kalau yang mau yang bertanya langsung ataupun via chat disilakan ya. Baik, terima kasih ya. Jadi saya coba menjawab, mungkin jawabannya juga mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau dilihat dari karakter orang Jepang itu sendiri, memang mereka ini punya rasa malu yang tinggi ya. Ya bedanya sebenarnya kita harusnya punya rasa malu yang lebih tinggi. Kalau mereka ini punya rasa malu, takut terhadap dianggap sama orang lain ini rendah gitu. Padahal kita punya visi yang lebih tinggi daripada orang-orang Jepang. Kita tuh harusnya malu sama Allah kan gitu posisinya. Tapi mereka tuh sama Allah mungkin nggak terlalu mengenal. Tapi mereka tuh kalau nggak diakui sama orang lain, disingkirin sama orang lain tuh, itu baru mereka merasa sedih gitu ya. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Intinya pengakuan dari orang lain. Bedanya kita sama mereka. Tapi mereka tuh benar-benar itu terjadi gitu. Jadi rasa malu itu benar-benar dijaga sama mereka. Nah, sehingga ketika terbentur sama aturan, ya mereka berusaha untuk menepati gitu. Jadi yang pentingnya adalah bagaimana mereka atau kita numbuhin rasa malu kepada orang-orang di sekitar kita gitu ketika mereka melanggar peraturan. Nah, cuma memang kalau kita lihat di Indonesia itu sendiri ya ada aturan, justru yang malu itu yang ngikutin aturan gitu, bukan yang melanggar aturan gitu. Karena sebagian besar ngelanggar aturan juga nggak masalah gitu. Aturan tuh kayak dianggap main-main jadinya gitu. Kalau itu mungkinnya barangkali yang terkait. Kalau di Indonesia sebetulnya kalau saya lihat kayaknya ada ya satu organisasi yang sangat disiplin, mungkin di TNI ya, dan TNI ini sebetulnya kan jelmaan dari peta ya, dan dulu juga di peta ini kan dulunya bentukan Jepang gitu. Artinya memang
buktinya bisa kita diterapin ke orang kita gitu kalau kita mau. Nah, berarti mungkin harus jangan-jangan harus ngikutin caranya orang TNI, makanya ada Taruna Nusantara gitu kan, yang sekolahnya juga sangat disiplin dan banyak juga di kampus kami di ITB ini lulusan-lulusan Tarnus dan memang cukup ini ya bagus gitu ketika dia mengerjakan tugas ini orangnya sangat-sangat disiplin gitu. Sampai ya ada yang kerja di mana-mana. Barangkali seperti itu sih. Mungkin kita bisa nyontoh dari TNI kali ya. Karena TNI juga dari Jepang gitu. Ya. Jepang. Meskipun di Jepang TNI tentaranya udah nggak ada, mungkin ya tentaranya nih ada di sini, tentaranya Jepang itu kali ya. Oke. Jadi itu ya Pak Soeb, diantaranya kondisinya memang sistem juga gitu ya. Ya dari rasa malu, kemudian tentunya pendidikan dari ya kecilnya juga di ini apa? Oh iya, itu juga betul. Sangat dikondisikan gitu ya. Mengkondisikan dari kecil. Nah, kalau kita mungkin Pak Soeb tadi ingin diterapkan di siswanya ketika siswanya udah pada besar ya. Sama di Jepang itu gini. Sama di Jepang itu kalau kita udah bermasalah sama penjara tuh hidupnya udah habis saja. Perlu model juga gitu ya. Perlu model, kemudian perlu pengondisian lingkungan, kemudian juga menanamkan nilainya itu, value-nya itu, walaupun mereka rasa malunya yang pendidikan penilaian itu di lingkungan sosialnya gitu ya. Nah itu sangat kuat gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih seharusnya kalau kita kembali ke di ajaran agama maupun muslim mau yang lain sih sebenarnya pasti diajarkan hal yang baik gitu ya. Yeah. Oke, seperti itu ya Pak Soeb, itu pengalamannya. Selanjutnya ini kayaknya dari komisi nih. Pak, saya Gazia Alfi Namira dari SMKN 60. Ingin bertanya bagaimana caranya untuk menghadapi, nah ini nih, struggling ini agar tidak jatuh dan tetap bertahan. Selain itu bagaimana caranya agar tidak bingung dan salah untuk memilih jurusan saat kuliah? Tanya itu. Ada 2 pertanyaan di satu orang nih. Silakan gimana nih dari Mas Abai dulu aja ya. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menghadapi struggling agar tidak jatuh dan tetap bertahan? Harus dari pengalaman ya, karena memang itu yang harus dilihat. Kalau dari pengalaman, apa ya? Kalau yang saya rasakan itu ketika jatuh ya sebenarnya sih mungkin lebih ke arah gini ya, lebih ke arah ya ini udah Allah yang kasih gitu ya, lebih ke arah sana aja, nerima ketika jatuh, artinya bersabar gitu. Kemudian setelah kalau kita dapat dapat reward ya kita bersyukur gitu. Intinya sih ke arah sana. Ya saya belum sampai sana juga gitu, cuman rasanya sih memang harus seperti itu. Ketika kita jatuh ya kita terima pelan-pelan. Memang hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin masih berat gitu, ketika jatuh ya. Tapi langsunglah jangan lama-lama untuk untuk pindah ke lain hati gitu istilahnya ya, untuk berubah, untuk mencari jalan yang lain gitu, karena masih banyak jalan. Jadi itu sih barangkali yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya pertama itu harus memiliki kesiapan dalam diri kita. Yang namanya menghadapi itu pasti ya seperti perlombaan ya. Ada yang berhasil, ada yang belum berhasil. Kalau di sini ada yang dalam menghadapi ujian itu pasti ada yang bisa sukses, ada juga yang belum sukses. Jadi pertama itu harus meyakini bahwa kita itu tadi adanya berhasil, ada yang belum berhasil gitu. Jadi itu sebuah perjalanan saja, kita sudah mengambil risiko gitu. Dan ketika memang kita dihinggapi suatu yang menghadapi kondisi yang tidak kita harapkan gitu, itu dengan kita menerima dulu. Jadi kalau kita tidak menerima misalkan belum kesusahan diri kita, itu kadang-kadang bisa jadi emosional yang lari itu. Bisa jadi mencelakakan diri kita sendiri, justru bisa menyalahkan orang lain. Itu kan kemarin waktu di sesi yang pertama disampaikan ada virus sukses. Pertama itu adalah bagaimana kita menyalahkan orang lain dulu. Jadi yang pertama itu jangan sampai bertahan terus-terusan di sana gitu, bersedih diri terus terlarut gitu ya. Tapi kita harus mencari solusi. Oleh karena itu tadi kita diperlukan di sini adalah
pembimbing atau coach. Bisa jadi kita kalau memang belum bisa menyelesaikan pada waktu masalahnya oleh diri kita sendiri, kita harus mencari lingkungan yang bisa untuk membangkitkan diri kita, dan milikilah komunitas yang baik ya. Karena ketika kita terjatuh ada waktunya kita memang dalam kondisi terpuruk, tapi ketika kita memiliki motivasi komunitas yang baik itu bisa akan meningkatkan diri kita. Hanya agar tidak bingung dan salah untuk memilih jurusan saat kuliah. Nah, kira-kira benar ada tipsnya nggak? Oke. Mungkin saya nambahin dulu yang sebelumnya ya, tadi yang pertanyaan pertama. Jadi memang kalau mungkin lihat dari pengalaman dulu ya, pengalaman. Jadi kayak dulu pernah waktu saya masukin jurnal itu ya, masukin publikasi itu, ini saya pernah ditolak sampai 7 kali baru keterima gitu. 7 kali percobaan. Ya pokoknya masukin beberapa jurnal, 4 atau sampai 7, pokoknya beberapa kali ditolak. Ya. Itu lumayan ngaruh ke hati, jadi nggak semangat gitu. Ya. Tapi saya coba lagi, tidak berhenti gitu ya. Dan kadang-kadang saya mikirnya gitu, ingat sama ini ya, Siti Hajar ya. Ya. Siti Hajar tuh nyoba-nyobanya tuh 7 kali kan, bolak-balik 7 kali baru keluar sumurnya gitu kan. Ya. Artinya ya dari situ menjadi menginspirasi saya, berarti kalau saya belum nyoba sampai 7 kali nih, cobain aja dulu lagi. Kalau udah 7 kali gagal gimana? Jadi coba jangan. Ya turunin ke coba yang lebih rendah gitu ya. Kan saya nyobanya yang maksimal ya, yang maksimal dulu gitu ya. Jurnal-jurnal yang ternama dulu. Kalau sampai ya nggak harus 7 kali ya, cuman kira-kira gitulah gitu ya. Kiasannya aja ya. Meskipun kaget. Aduh, ditolak tuh kaget banget gitu. Aduh, sedih gitu ya. Tapi habis itu, jadi pengalaman, kita dapat masukan ini kekurangannya di sini kekurangannya di sini. Jadi sampai 4 kali gagal tuh dapat masukan dari yang menolaknya itu, kamu tuh kekurangannya di sini gitu. Akhirnya pas yang masukin yang berikutnya, semua itu saran-saran mereka itu kita pakai, kita benerin. Dan pas percobaan terakhir itu diterima dan nggak terlalu lama gitu, alhamdulillah. Setelah mengumpulkan beberapa feedback gitu ya, betul. Itu jadi pengalaman kita semakin luas, semakin kaya, dan justru semakin mendewasakan kita gitu ya. Akhirnya kita siap menghadapi apapun, dan ternyata alhamdulillah gitu. Jadi bisa jadi kita itu memang harus disiapkan dulu mentalnya nih. Ya maksudnya selain teknis pengerjaan tadi misalkan membuat jurnal, tapi teknis terkait dengan mental kita ini harus disiapkan juga, sehingga ketika kita nanti diterima pun tidak menjadi misalkan jadi sombong gitu ya. Sekali nyoba langsung berhasil gitu ya. Nah itu kan ternyata ada sebuah perjalanan yang itu semakin mendewasakan kita. Betul. Dan bahkan sekarang malah saya yang menolak paper orang gitu. Saya sampai sekarang gitu. Beberapa kali saya tolak paper orang karena disuruh jadi membaca paper orang, kemudian orang dari berbagai negara ya, ada yang dari Cina, dari mana ini saya baca, oh ini kontennya masih kurang. Karena saya udah dapat dari tolakan-tolakan itu, jadi saya ngerti cara menilai itu seperti ini. Gitu. Jadi pengalaman tuh emang guru yang paling berharga gitu. Istilah itu tuh emang bisa dibilang betul ya. Ya. Oke. Terus yang kedua nih, apa ini? Bagaimana caranya agar tidak bingung dan salah untuk memilih jurusan saat kuliah? Ya, soalnya saya ngalamin juga ya. Maksudnya nggak langsung dapet gitu. Cuma kalau misalnya mau langsung, barangkali ya harus tahu dulu ya minatnya di mana gitu. Minatnya benar-benar di mana. Cocokin sama potensi dirinya. Minatnya di sini tapi nggak ada potensi, ya mungkin susah nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ada minat, ada potensi, yang paling bagus yang itu pilihannya gitu. Atau bisa juga kalau misalnya mau milih, misalnya prospeknya pengen nyari kerjaan yang layak gitu ya. Ya kalau mau nyari kan berarti cari aja pilihan jurusan yang yang paling banyak disukai gitu kan. Ya banyak juga orang yang milihnya kayak gitu, ya udahlah, saya kan dibilang kemampuan saya tuh secara umum merata di semuanya gitu. Jadi ya udah pilih aja yang paling menguntungkan gitu kasarnya, secara nanti kita kerja mau di mana gitu. Itu boleh jadi pertimbangan, berarti motivasinya tuh lebih ke arah kerjaan atau ke arah uang ya istilahnya gitu. Tapi kalau ke arah passion misalnya, ya mangga, itu berarti dicari dulu minatnya di mana, potensinya di mana. Kalau cocok berarti ini bagus nih, tinggal dipilih gitu. Jadi kalau di teknik ya nanti dilihat aja jurusannya tuh kontennya apa aja, itu dicek juga gitu. Dia dalamnya tuh ada mata kuliah apa, matematiknya berapa persen, fisikanya berapa persen gitu. Kayak misalnya kalau di teknik industri itu
matematiknya tuh banyak ya, matematik fisikanya banyak, kimianya nggak terlalu banyak. Tapi kalau di farmasi mungkin kimianya yang banyak, matematiknya sedang dan seterusnya gitu. Jadi kalau minatnya di biologi ya berarti potensinya di biologi dan ada minat ya pilih ke biologi. Tapi biasanya sih memang orang-orang minatnya itu sesuai dengan potensinya, kan dia jadi suka tuh karena dia bisa kan biasanya gitu. Secara umum ya. Jadi apa yang lihat dulu apa yang kita bisa, nah terus cari jurusan yang memang sesuai dengan ini. Nah, nanti beberapa opsi itu dipilih yang mana yang paling cocok. Bayangin ke visi masa depan kita mau kerjanya jadi apa. Kalau misalnya ahli biologi kan bisa ke mikrobiologi, bisa ke ke obat-obatan juga misalnya, atau ke dokter. Nah, ini kita mau lebih cocok yang mana gitu, lihat mata kuliah di dalamnya, kemudian visi kita ke depannya mau seperti apa. Jadi apa? Barangkali itu salah satu pendekatan ya, tapi mungkin ada pendekatan yang lebih baik. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi kita pertama harus mengenal diri dulu, mengenal potensi dulu, kira-kira mana yang menjadi minat ya. Kalau di sini terkait dengan jurusan berarti mata pelajaran apa yang disukai gitu ya. Ya. Pelajaran disukai, kemudian juga kita mendapatkan nilai, kan salah satu prestasi itu kan imbalan, misalkan dengan nilainya bagus, itu berarti kita biasanya menyukai mata pelajaran itu. Dan bandingkan di kuliah itu nanti porsi pembelajarannya di jurusan apa gitu ya. Dan nanti dikaitkan juga kira-kira prospek ke depannya pekerjaan yang nanti akan difokuskan dengan yang potensi yang kita yang minat kita, potensi kita itu kira-kira menjadi pilihan profesi yang mana gitu. Tapi apa saja gitu. Mungkin nambahin ya. Tapi pasti enggak tempat yang kita pilih ini enggak pasti ideal sesuai yang kita harapkan. Ya. Pasti ada yang enggak cocok sama kita, satu mata kuliah atau dua mata kuliah. Nah, kita cari yang enggak cocoknya itu paling sedikit. Selanjutnya ini ya dari Bu Popon dulu, Kang. Tadi sudah raise hand. Mangga Bu Popon. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Sudah bisa masuk, Pak? Sudah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya guru di sebuah SMP yang cukup pedalaman. Dalam banget sih enggak, cuma ya di pinggiran kota gitu lah, Pak. Banyak hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya, tapi ya semoga saja saya bisa membatasinya. Yang pertama, hampir 2 tahun ya Pak, kurang lebih kita sekarang belajar dalam masa pandemi gitu. Apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus kami lakukan para guru-guru sehingga tidak harus kecewa karena memang mendapati murid yang seperti ini. Dan itu pun sebenarnya bukan kesalahan murid, mungkin karena kami guru-gurunya yang kurang memiliki waktu yang cukup banyak untuk menyampaikan nilai-nilai katakanlah yang selama ini kami sampaikan ke murid-murid kami sebelumnya gitu Pak. Khususnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua, sekali lagi saya kan memang berada di pinggiran kota begitu. Sekolah atau yang lain-lainnya itu ya memang sebatas rutinitas. Artinya kalau usia anak SD ya masuk SD, usia anak SMP ya masuk SMP. Bagaimana cara menanamkan semangat kepada mereka, khususnya kami-kami yang ada di pinggiran kota ini, bahwa hidup itu ya tidak sekedar rutinitas. Kalian bahkan ketika saya bertanya tentang cita-cita, itu paling 2-3 orang Pak dari satu kelas. Mereka bingung, saya mau jadi apa gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kami lakukan sebagai guru agar murid-murid kami ya tentu saja jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi pendidikannya dari kami dan jauh lebih soleh dari kami begitu Pak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Awa ini. Saya coba jawab ya sedikit. Ya ini Bu Popon ya, saya jadi ingat guru SD saya yang tadi saya sebutin itu namanya juga sama Bu Popon. Ini inspirasi juga ini ya. Oke. Ya ini sebetulnya sama Bu, kami juga di kampus mengalami hal yang sama ya, ketika generasi sebelum pandemi pun kita ngerasa nih ketika berubah dari generasi Y ke generasi Z itu tata krama mahasiswa tuh udah berubah gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu kami ngerasa juga. Kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah, apakah karena mereka terlalu banyak bermain gadget gitu di zaman-zaman sekarang. Kalau kita dulu mungkin masih kecil main ucing-ucingan di depan rumah gitu ya, masih bersosialisasi sama orang. Nah, anak-anak yang zaman-zaman belakangan ini kan lebih seringnya
mainnya tuh sama gadget gitu. Gadgetnya. Sosialisasinya mungkin kurang gitu. Kemudian apakah kita harus marah atau gimana, itu juga kadang jadi bingung ya, karena bisa jadi buat si anak ini ya memang dia nggak tahu gitu bahwa bertata krama tuh harusnya seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang tuh ngirim message atau ngirim email tuh kayak seenaknya gitu. Iya. Tapi sebenarnya mungkin di kepala dia ngerasa bukan nggak sopan, emang buat dia itu hal yang biasa. Jadi ya itu juga kami dapati ya. Jadi kalau di tempat kami tuh kita jadinya kayak ngadain semacam kuliah tambahan ya tentang tata krama, diajarin atau dikirim email, dikasih tahu kalau ngasih kirim message tuh harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin emang di lingkungan keluarganya memang sebagian ada yang nggak diajarin gitu ya, mungkin seperti itu. Jadi salah satu caranya bisa seperti itu, dikasih tahu langsung harusnya seperti ini, dibuat sesi khusus gitu ya. Kalau bertata krama sama orang tua seperti ini, bisa jadi hal-hal seperti itu kan kalau kita diajarin di rumah tuh udah sama orang tua kita udah diajarin, tapi kalau zaman sekarang ya belum diajarin gitu. Mungkin seperti itu yang pertama. Kemudian apakah supaya kita nggak apa ya tadi nggak stres ya ketika menghadapi hal seperti itu ya. Ya akhirnya. Ya intinya kita harus memahami bahwa kondisi tiap orang berbeda gitu. Jadi anak yang tadi bisa jadi emang sebenarnya di dalam hatinya tuh nggak berniat untuk tidak sopan, tapi memang belum tahu gitu. Nah itu dulu mungkinnya husnuzon gitu barangkali yang pertama. Kemudian kalau mau ya dicari tahu bagaimana dinasihatin cara memperbaikinya untuk anak-anak tertentu. Ya didekati barangkali ya Bu ya yang utamanya gitu. Itu yang pertama, barangkali nanti Pak Dedi bisa nambahin ya Pak. Ini langsung ke pertanyaan kedua dulu. Langsung. Yang kedua itu tadi gimana? Pendidikan spirit di anak-anak yang ya pedalaman yang pinggiran. Kalau di kampus itu biasanya kita tuh suka ngadain ini Bu. Kita suka ngundang dosen tamu gitu ya. Dosen tamu yang di dunia praktisi, jadi mereka lebih kebayang bagaimana ilmu teknik industri ini dipakai di lapangan gitu. Ternyata memang ilmu yang dipelajari di kampus ini nggak semuanya dipakai di lapangan, bahkan bisa jadi berubah banget gitu. Bahkan yang udah kita banyak pelajari tuh ternyata pas di kerjaan beda banget. Saya cuma pakai Excel doang gitu di kerjaan. Tapi sebetulnya kan di industri di kuliah ini kita ditanamkan pola pikir, sehingga pola pikir ini ketika diterapkan di dunia real jadi bisa digunakan gitu. Nah kalau di sekolah barangkali ya mungkin bisa mengundang ya Bu ya, mengundang siapa yang sudah ya mungkin dari dua sisi, siapa yang bekerja di bidang mana, siapa yang bekerja di bidang mana, ini dulu sekolahnya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Jadi barangkali mereka lebih paham ternyata betapa pentingnya pendidikan, barangkali seperti itu ya Bu yang bisa saya dapatkan. Atau misalnya bisa mengundang juga teman-teman yang kesulitan untuk belajar gitu ya. Kalau memungkinkan ya, mungkin biayanya juga susah ya. Misalnya yang di pelosok-pelosok ada perwakilannya suruh datang, apa yang mereka rasakan ternyata susah gitu. Jadi mereka tuh bisa jadi lebih bersyukur ngelihat ternyata masih lebih banyak orang-orang yang susah, pengen sekolah tapi susah gitu. Mungkin itu barangkali Bu, mudah-mudahan bisa jadi tambahan. Iya Pak. Terima kasih. Ya, jadi sedikit menambahkan saya. Jadi kalau dulu itu kan yang membentuk diri kita itu diantaranya adalah terutama pendidikannya keluarga atau orang tua, kemudian guru atau tenaga pendidik, kemudian kalau yang masih di usia SMP itu adalah kalau dalam psikologi itu peer group ya. Jadi teman-temannya yang memang menentukan nilai-nilai, menentukan bagaimana perilakunya gitu. Tapi sekarang ada tambahan lagi, adalah ada gadget gitu ya. Itu yang membuat kita itu bahkan mereka bisa mengakses hal-hal yang perlu ditanamkan kan antara boleh dan tidak boleh. Mereka itu jadi antara yang boleh dan tidak boleh itu kan yang namanya dunia maya itu tidak bisa memfilter gitu ya. Justru kita itu dalam diri kita, istilahnya pembekalan agama yang harus ditanamkan kepada masing-masing siswa itu, sehingga dia itu yang bisa memfilter diri sendiri gitu. Bagus memang kalau di keluarganya diterapkan menggunakan gadget itu di hari apa gitu, kemudian jam berapa. Nah sekarang karena bisa jadi anak-anak jadi alasan juga ya dengan pembelajaran online ini, disangkanya belajar padahal searching yang apa gitu. Nah, itu kan yang menjadi penguatan. Tadi ya tetap nilai-nilai agama itu perlu ditanamkan kepada siswa kita.
Kemudian kedua tadi juga untuk menginspirasi sebuah impian, ketika ditanya kamu nanti cita-cita jadi apa, nah itu tadi Ibu menyampaikan hanya 2 orang, bisa tadi ya, karena mereka perlu model ya, istilahnya bisa mendatangkan orang-orang yang memang dulu tadi kalau kata Ibu misalkan daerah yang terpinggir ya, ataupun yang akses belajarnya bahkan susah gitu, tapi ternyata menjadi orang yang berhasil, itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi mereka. Oh iya ya, atau selama ini memang mereka belum dikenalkan karena di dunia pendidikan inginnya justru ingin sukses daripada guru-gurunya kan, ingin sukses dari kita gitu, yang tenaga pendidik ataupun nanti yang menjadi penanggung jawab untuk membentuk mereka. Nah itu yang ya kita berusaha untuk bisa salah satunya menghadirkan tokoh-tokoh, bisa juga mungkin ada alumni dari Ibu nih yang sekolah tersebut ya, yang dia bisa sudah mencapai kesuksesan lah ya secara kehidupannya, itu bisa jadi gambaran mereka. Oh iya ya, ternyata pilihan pekerjaan itu kan banyak ya. Kalau sekarang dari Mas Amba ya, apakah memang motivasi memang mereka itu dari itu karena dia kan menyembah matahari gitu seperti itu, atau bagaimana nih? Ya kalau nggak tahu ya, ini yang saya rasain ya. Ya. Jadi mereka tuh memang sangat ingin pengakuan, dan kalau nggak salah di teori Maslow juga salah satu tujuan manusia itu aktualisasi diri kan, pengakuan dari orang lain. Kalau orang Jepang tuh pengakuannya dari orang-orang sekitar gitu. Ketika saya pernah dulu kayak semacam memuji profesor ya, harusnya kan memuji juga nggak boleh gitu ya, nggak boleh berlebihan. Ya semacam memuji gitu tuh langsung berubah lah rona wajahnya gitu. Jadi orang Jepang tuh sepertinya memang suka diakui, dipuji gitu. Jadi mungkin lebih ke sana ya, salah satu motivasinya. Ketika dia nggak diakui sama orang-orang, ya dia langsung putus asa gitu kan, atau ada yang dibully juga putus asa dan seterusnya gitu. Nah gimana kalau konteksnya kita sebagai seorang muslim ya, kalau barangkali yang saya lihat itu mungkin ya ini bisa jadi salah, kelihatannya memang sebagian besar muslim itu memang belum mengenal Allah itu siapa gitu. Artinya tahu lah ya Allah sebagai Tuhan, tapi apa yang Allah lakukan, apa yang akan Allah berikan, apa yang akan Allah tuh melihatnya seperti apa gitu. Maksudnya bukan cara melihatnya, tapi maksudnya apa yang Allah bagaimana Allah mengawasi kita tuh seperti apa, itu mungkin kita nggak terlalu ini gitu. Kita lebih fokusnya tuh Allah maha pemaaf gitu. Jadi semua hal tuh dianggap nyantai-nyantai aja. Padahal banyak reward yang bisa didapat. Misalnya ketika kita beramal dan nggak diketahui sama orang lain, hanya Allah yang tahu dan kita gitu. Itu tuh langsung pahalanya besar gitu. Dan sebaliknya ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita hanya sendiri dan berdua sama Allah, sebetulnya kita melakukan kejahatan kan, itu pahalanya juga dosanya juga sangat besar gitu. Artinya kita nganggap remeh Allah kan. Ketika kita lebih malu ketika ada di depan orang, tapi di depan Allah kita nggak malu gitu. Nah itu kan kalau kita bisa kenal sampai sejauh itu, detail-detail kayak kita punya pasangan kan, kita sampai detail bisa tahu kan kesukaannya istri kita tuh, pasangan kita tuh sukanya makanan apa, bajunya warna apa. Nah kita sampai segitunya nggak sama Allah gitu. Allah tuh sukanya tuh apa, nggak sukanya tuh apa. Nah ketika kita bisa tahu hal itu menurut Wallahu alam ya, dan kita coba gitu untuk disukai sama Allah, barangkali kita akan lebih malu untuk melakukan hal-hal yang buruk dan lebih disiplin. Barangkali gitu sih. Tadi saya sampaikan untuk melejitkan potensi diri itu adalah harus memiliki mentalitas berbagi gitu. Nah ini pernah nggak ada pengalaman nih teman atau adik angkatan yang belum lulus, atau misalkan lulusnya bahkan lama ini, dan ternyata Mas Aba ini yang diberikan tanggung jawab untuk membimbingnya sampai lulus nih. Kira-kira ada nggak pengalaman seperti itu? Lebih ke ini sih pengalamannya. Jadi saya punya teman satu SMA dulu. SMA, masuk teknik industri juga. Jadi macam-macam ya. Kita dari SMA 8 Bandung ya, berempat. Yang satu pindah jurusan. Nah yang 2 teman saya ini agak-agak bermasalah lah perjalanannya. Kalau yang satu itu sempat dia proyekan, tapi karena proyekan itu jadi dia lebih fokus sama kerjaan, kuliahnya agak ditinggal. Lebih menarik itu gitu ya? Lebih menarik itulah. Wajar lah ya. Anak muda baru kenal uang, dapatnya banyak gitu kan, biasanya cuma dikasih jajan sama orang tua, sekarang dapat uang, wah seru juga nih, ternyata kita udah punya ilmu selama 2 tahun gitu, dan bisa dipakai, ternyata dapat uang kan lumayan.
ya nggak tahu ya di kepalanya apa waktu itu, tapi intinya dia agak jadi lebih sering ke sana gitu, lebih sering ke Bali. Nah itu memang yang kita lakukan tuh bukan cuma saya ya, tapi teman-teman dekatnya gitu, kita datengin ke rumahnya lah, terus cari tahu sekarang dia posisinya di mana, datengin ke kosannya gitu. Nah jadi ya mungkin itu ya, kita tuh punya teman-teman yang baik gitu, jadi kita mau teman-teman yang agak gitu ya, lagi turun, yang takutnya mau putus asa gitu, itu kita kejar support ya. Oke. Nah itu yang pertama. Kemudian teman yang kedua ini perempuan ya, waktu itu ada masalah keluarga lah. Tunggu, yang pertama itu akhirnya dikasih supportnya bisa berhasil itu gimana tuh? Ya pokoknya kita datengin ke ibunya sampai ibunya tahu sekarang, oh ternyata gitu tuh boy. Kalau ibunya udah tahu kan ya udahlah gitu, ibunya jadi turun juga gitu. Akhirnya orang tuanya turun untuk memberikan support gitu ya. Jadi dia mulai balik lagi dan akhirnya lulus. Ya lulus juga. Oke. Jadi yang pertama. Oke. Yang kedua. Nah yang kedua itu ada masalah keluarga di rumahnya. Kalau yang pertama tadi kan bukannya karena motivasi. Yang saya tangkap ya, mudah-mudahan nggak salah. Kalau yang kedua itu ada masalah di keluarga. Jadi dia nggak terima orang tuanya begini gitu misalnya ya. Saya nggak akan cerita intinya. Nah gara-gara itu, padahal dia termasuk yang di antara kita berempat mungkin dia paling pintar nih, yang berprestasi ya, berprestasi. Oke. Berprestasi, nilainya selalu bagus gitu. Tapi di belakang-belakang dia mulai motivasinya turun gitu, terus nilainya turun, sering nggak masuk gitu. Cuma kan sayang gitu, dia udah ngambil sekitar mungkin total 6 tahun ya, karena kalau nggak lulus 4 tahun tuh masih dikasih waktu 2 tahun. Total 6 tahun tuh dia nggak lulus gitu. Sayang aja kan, dia udah 6 tahun bayar kuliah, terus ngabisin waktu untuk kuliah tapi nggak lulus. Padahal secara potensi juga justru punya gitu ya. Iya. Nah akhirnya memang kita teman-teman angkatan ya lagi-lagi alhamdulillah tuh kita teman-teman yang kompak ya. Meskipun kita dari orang Jakartanya banyak, jadi karakteristik kita tuh macam-macam, ada yang lebih ke rohis, ada yang lebih ke lebih ke anak-anak Jakarta gitu, macam-macam. Tapi kita tuh kalau udah urusan kayak gini tuh bersatu gitu ya. Jadi waktu itu ya memang udah pada lulus sebagian besar karena saya masih di kampus, dan ada beberapa yang lagi ngambil S2 rasanya, atau ada yang belum ini juga. Akhirnya kita bareng-bareng nyari si anak ini, kita cari gitu. Kita cari terus akhirnya waktu itu sih memang saya pernah punya penelitian, akhirnya saya suruh ya ini penelitian ini dilanjutin aja gitu supaya bisa jadi tugas akhir. Ya alhamdulillah akhirnya dia lulus gitu, dan habis itu nggak lama dia langsung nikah juga gitu. Tapi kan intinya usaha dia 6 tahun ini cuma gara-gara tugas akhir aja, gara-gara skripsi aja. Kalau nggak dikerjain jadi sayang gitu waktunya gitu. Ya, kan itu juga nanti dia akan menginspirasi anak-anaknya gitu. Ya. Lah dulu juga orang tua saya lulusnya terlambat, nggak lulus gitu misalnya lulus, kalau dia ya. Nah sekarang dengan ini kan mudah-mudahan bisa inilah, jadi dia bisa mengingatkan anaknya, karena dia juga dia 10 tahun tapi dia bisa bangkit lagi. Jadi memang barangkali teman itu juga penting ya, ketika teman tadi lingkungan kondusif. Iya, lingkungan kondusif itu juga penting gitu. Ya alhamdulillahnya lingkungan kita kondusif. Yang terakhir nih dari Bu Liana. Salam Pak. Saat kuliah dan tinggal di Jepang yang berbeda kultur budayanya dan mayoritas sebagai Muslim, apakah pernah merasa down? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Enggak. Baik, terima kasih. Ya, memang ini ya untuk mempraktekkan ini ya ibadah-ibadah di sana emang awal-awalnya agak susah ya, agak-agak segan gitu. Misalnya kita udah waktu sholat terus masih di jalan. Kadang-kadang ini terpaksa harus sholat di mana gitu, di pinggir jalan gitu. Dan kadang-kadang pernah sholat di pinggir, ya pernah lah di pinggir tempat umum gitu ya, cari-cari yang agak kosong. Di kebun binatang juga pernah rasanya waktu itu. Pernah ya, tapi nggak di kandangnya gitu ya. Pernah, jadi ya gimana lagi karena daripada waktunya habis. Bahkan saya pernah ya waktu itu waktu sholatnya udah mau habis, terus jadi terpaksa sholat di dalam taksi bareng profesor saya. Untuk profesornya, sok silahkan kalau mau sholat gitu. Jadi nyari-nyari tempat waktu itu dan waktu udah mepet banget, jadi terpaksa sholatnya duduk ya. Ya. Dan paham ya profesor itu. Silahkan lah gitu. Jadi saya cuman sekitar 5 menit lah kali ya, cuman sholat. Udah. Jadi ya itu yang agak berat ya. Jadi cuman kalau kita di luar negeri yang non muslim itu 2 yang berat biasanya, makanan sama makanan sholat yang halal ya. Gitu ya. Makanan sama sholat.
Ya itu. Jadi kalau sholat gitu kerasa agak beratnya ketika itu aja, ketika sholat atau nyari makanan halal ya. Jadi kadang-kadang terpaksa harus cuma beli telur lah gitu kalau udah susah gitu. Atau kalau emang sama sekali nggak ada kan dimaafkan ya gitu. Cuman alhamdulillahnya waktu di tempat saya kuliah ini, jadi saya memang kampusnya di Tokyo, cuman tempat tinggalnya kayak di Bekasinya gitu, di Ichikawa namanya. Nah di situ tuh ada masjid dan ada komunitas Muslim yang besar, lumayan lah dari berbagai negara, dari Syria ada, dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Cina juga ada, dari Malaysia lah, macam-macam, pokoknya hampir semua di situ gitu, karena emang Islamic Circle of Japan itu salah satu tempatnya di situ. Jadi lingkaran Islam Jepang itu di situ. Memang yang ada macam-macam orang. Nah di situ jadinya banyak tempat-tempat makanan halal gitu, banyak ada masjid, ada tempat makanan halal. Jadi kalau di rumah sih secara keseluruhan sih nggak terlalu repot ya, karena ada masjid, mau sholat gampang. Tapi kalau udah jalan-jalan keluar aja gitu, yang agak-agak repot. Terus gimana ngatasinnya? Ya itu tadi, kalau mau sholat ya udah sholat aja di mana gitu. Dan orang Jepang tuh agak-agak ya udah cuek-cuekin aja gitu. Cuma kalau mencurigakan mungkin nanti ada polisi ngedatengin lah, paling nanya-nanya doang gitu. Gitu aja sih paling. Ya. Kalau makanan, alhamdulillah sekarang kalau di daerah Tokyo makin banyak yang halal gitu. Tapi kalau tempat lain ya wayahna harus masak sendiri gitu. Kalau di kampus saya di Sofia sih ada restoran halal, karena mereka emang international university ya, jadi ya mau meraup semua mahasiswa gitu ya dari berbagai negara. Jadi memang ada musolanya, ada restoran halalnya gitu. Kalau kita difasilitasi. Jadi kalau saya dibilang ngerasa kesulitan, alhamdulillah nggak terlalu sulit, karena di kampus sama di rumah aman. Kecuali kalau lagi ke luar kota gitu ya, ada conference, itu baru mulai kerasa. Jadi kadang-kadang kita bawa telur asin tuh ada di Jepang kan, dari Taiwan, telur asin saya bekelin aja gitu, nanti tinggal beli. Nasi kan dijual kalau di minimarket gitu ya, kayak kita di Indomaret itu ada udah yang siap, ada nasi yang tinggal nanti masukin microwave. Iya. Cuman waktu itu sih nggak dimasukin microwave, ya makan aja lah, yang penting makan. Ya. Bedanya Jepang sama Indonesia itu, kalau kita sekolahnya di Indonesia kan statusnya lagi jadi dosen tuh. Ya. Itu tuh kita biasanya disuruh ngajar juga, disuruh ngerjain yang lain juga. Jadi mungkin waktunya untuk penelitian susah sedikit gitu ya. Kalau pas di Jepang tuh fokus cuma riset, cuma penelitian. Jadi alhamdulillah bisa lebih banyak yang dikerjain gitu. Ya. Kemudian conference yang jadi book chapter juga sama, itu waktu di Jepang. Jadi kalau book chapter ini waktu itu conference, jadi kitanya harus presentasi ya. Itu yang pertama di Korea kalau nggak salah, yang kedua di Amerika dipresentasiin di situ. Kemudian jadi book chapter, bukunya buku keluaran Springer penerbitnya. Ya termasuk yang tadi di atas juga ya, termasuk. Cuman itu di bukunya dijual di Indonesia atau udah online. Kalau dicari bisa ada yang googling. Nah ini kalau ini cuma kuartil 3 kalau nggak salah. Jadi masuk peringkat 75% ya. Ya kalau yang tinggi memang di jurnal, kalau book chapter dan yang lainnya sih memang tambahan lah istilahnya gitu. Jadi ya untuk conference gitu dan seterusnya. Kalau yang conference yang lainnya ada yang di Jepang, ada yang di Indonesia. Tapi kalau hanya 5 sih rasanya cuma yang Jepang mungkin. Terkait tipsnya nih, bagaimana cara keluar dari zona nyaman dari rutinitas bekerja? Salam Pak Asep, terima kasih pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau di dunia riset gitu ya, yang rankingnya sangat tinggi-tinggi, memang biasanya di ilmu-ilmu kesehatan itu nilainya sangat-sangat tinggi, banyak yang mensitasi gitu ya. Jadi berarti intinya emang ilmu kesehatan ini emang sangat diperlukan gitu. Dan bahkan kalau nggak salah Imam Syafi'i juga bilang kan, kalau ilmu akhirat itu ilmu agama, ilmu dunia itu ilmu kesehatan, kedokteran gitu. Artinya memang kesehatan ini sangat penting. Nah, gimana ini supaya keluar dari zona nyaman ya? Ya memang harus mau mengorbankan waktu untuk meneliti gitu ya. Kalau saya disarankan dulu sama senior saya sih, kerjain di pagi-pagi, karena di pagi-pagi ini paling fresh. Misalnya habis subuh sampai jam berapa, meskipun saya juga belum terlalu sering mempraktekkan ini, tapi memang yang saya rasain ketika ngerjain jam segitu tuh otak lagi fresh ya, dan keluar banyak urusannya gitu. Ide-idenya ya. Dibanding kita ngerjain siang-siang tuh, kita misalnya ngerjainnya lebih lama tapi kayaknya lambat gitu. Kalau pagi-pagi tuh anggap aja cuma ambil 2 jam gitu, tapi rutin itu lumayan bisa berapa paragraf. Satu paragraf, 2 paragraf. Paling gitu barangkali. Jadi memang harus
luangkan waktunya ya, sih, mau tidak mau ya. Oke. Apalagi nih Pak Asep sekarang di kesehatan lebih sekarang lebih potensial, kondisi, apalagi COVID ya, riset tentang COVID. Ya. Begitu Pak Asep. Mangga. Ya, terima Bu kasih Popon, Kang Dedi. Ya. apakah ingin Pak Akbar, bertanya? terima kasih. Ya. Tentunya yang akan awalnya kan pembentukan karakter itu kalau dari Stephen Covey, taburlah gagasan, petiklah perbuatan. Taburlah perbuatan, petiklah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, petiklah karakter gitu. Jadi memang di awal dari mindsetnya terlebih dahulu gitu untuk membawa sebuah perubahan itu adalah dari mindsetnya terlebih dahulu yang harus dibenahi. Jadi ada penutup dari Mas Abai sebelum nanti diserahkan ke MC. Bukan penutup ya, mungkin tambahan. Tambahan, oke. Ya itu sih. Ya kita juga ingat ya kalau betul tadi yang terakhir adalah berdoa ya, karena memang yang membolak-balikan hati kan memang Allah ya. Jadi tadi misalnya kita lingkungan kita nih orang-orang yang usianya di atas 40 tahun dan susah dikasih tahu, misalnya kasarnya seperti itu, karena mereka punya prinsip-prinsip masing-masing gitu. Tapi sebetulnya kita tahu mana yang sebaiknya dipilih, yang benar tuh harusnya yang ini, tapi mereka tuh belum bisa ke situ. Tapi dimanapun juga memang yang membolak-balikan hati kan Allah gitu. Jadi ya memang kuncinya memang berdoa gitu, salah satunya. Terus ya kita nggak usah terlalu mikirin itu, karena kalau kita terlalu mikirin itu nanti jadinya kita juga jadi kurang produktif, terlalu memikirkan hal itu. Gitu. Ya udah, kalau memang dia seperti itu berarti Allah mengkondisikan kita dengan ujian-ujian ini, ya udah kita jalanin aja, kita tetap produktif. Jadi nggak usah diambil pusing gitu kira-kira. Dan kita hanya mendoakan saja mudah-mudahan lebih baik untuk mudah-mudahan lebih baik. Gitu. Bisa jadi perubahan itu bukan dari kita kan ya? Betul. Tapi atas doa kita yang berubah gitu. Ternyata kita mendoa orang lain kita berubah lebih baik, itu juga bisa gitu ya. Lanjutkan tuh. Baik. Ya. Udah sih kalau sudah. Mungkin itu jadi kalau penutupnya barangkali ya apa yang sudah disampaikan ini cuma sekedar sharing, bukan kondisi ideal ya. Jadi kita juga sharing, pasti banyak pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu yang lebih berinspirasi ya, menginspirasi gitu, yang bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang lain gitu. Jadi hari ini cuma sekedar sharing kecil, tapi mudah-mudahan waktunya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi masukan. Dan juga kalau ada saran buat kita juga, alhamdulillah ya, kita insya Allah menerima dengan lapang. Itu aja sih. Ya.